Halo, Assalamualaikum. Banyak pertanyaan yang masuk. Bang, saya punya PT perorangan, perseroan perorangan. Bagaimana NPWP-nya? Apakah PT perorangan punya NPWP sendiri? Lalu apakah punya saya pribadi harus dihapus? Atau seperti apa? Kita simak di video ini. Baik pembaca tipspajak.com, pemirsa tips pajak media yang budiman. Akhir-akhir ini banyak pertanyaan yang masuk mengenai seseorang yang telah mendaftar atau mendirikan PT perorangan, lalu sang pemilik PT perorangan tersebut menanyakan bagaimana kewajiban perpajakannya, bagaimana NPWP-nya, apakah NPWP saya yang lama dihapus atau seperti apa. Nah, kami akan sajikan di sini. Sebelum lanjut, kami ajak Anda semua untuk like video ini serta subscribe channel Tips Pajak Media ini ya. Nah, langsung kami sampaikan bahwa PT perorangan dengan direktur atau pemilik itu adalah dua entitas yang berbeda. Sehingga nantinya PT perorangan Anda memiliki NPWP sendiri sebagai badan atau sebagai perusahaan, dan Anda yang pastinya sudah punya NPWP-nya ya. Anda yang pastinya sudah punya NPWP sebagai orang pribadi tetap. Ya. Artinya dengan berdirinya PT perorangan Anda, maka PT perorangan Anda harus memiliki NPWP sendiri, dan Anda sebagai direktur tetap memiliki NPWP sendiri, sehingga akhirnya Anda mengelola dua NPWP. Satu sebagai orang pribadi dan satu NPWP perusahaan. Lalu apa bedanya? Apa bedanya nanti NPWP PT dengan NPWP direktur atau NPWP pribadi saya? Nah, seperti ini. Untuk NPWP PT perorangan ya, NPWP PT perorangan Anda itu nanti akan berlaku layaknya PT-PT konvensional. Sekali lagi saya ulangi bahwa NPWP PT perorangan Anda itu nanti akan berlaku selayaknya NPWP untuk PT konvensional. Artinya PT perorangan Anda misal modalnya hanya di 1 juta, 5 juta, 10 juta, itu nanti perlakuan perpajakannya adalah sama dengan PT yang mungkin modalnya di 100 juta, 1 miliar, 10 miliar, bahkan 100 miliar. Artinya PT Anda perlakuan perpajakannya adalah sama dengan PT konvensional. Artinya PT Anda yang mungkin modalnya di 5 juta rupiah, modal dasarnya 5 juta rupiah, akan sama dengan PT yang modal dasarnya di 100 miliar rupiah. Lalu untuk NPWP direktur, yang pertama adalah nanti Anda akan bertindak sebagai karyawan. Karena direktur itu adalah sebutannya karyawan. Namun untuk direktur, jika masih ada usaha lain, artinya misal Anda bergerak di pengadaan ya, Anda bergerak di bidang pengadaan pemerintah, Anda lalu bikin PT perorangan ya, Anda bikin PT perorangan. Nah, Anda usahanya hanya satu, pengadaan itu, dan itu sudah Anda limpahkan semua ke PT perorangan, sehingga Anda statusnya nanti hanya sebagai karyawan jika tidak ada usaha lainnya. Namun jika Anda masih ada usaha lain ya, jika selain pengadaan Anda juga punya usaha lain dengan dagang atau apapun itu, maka NPWP Anda tidak usah diubah, tetap sebagai usahawan. Dan untuk NPWP direktur ini, nanti NPWP Anda ini wajib lapor SPT tahunan. Nah, berikutnya kembali ke PT perorangan. Karena NPWP PT perorangan Anda sama atau kewajiban perpajakannya selayaknya PT konvensional lain, maka Anda tentunya akan wajib lapor SPT tahunan badan. SPT tahunan badan atau SPT tahunan perusahaan. Wajib itu lapor ya. Jika Anda tidak lapor atau Anda terlambat lapor, maka dendanya 1 juta rupiah. Gitu ya. Nah,
Karena wajib lapor SPT tahunan, maka tentunya perusahaan Anda wajib bikin atau membuat laporan keuangan perusahaan. Ya. PT perorangan Anda wajib untuk membuat laporan keuangan yang angka-angka dalam laporan keuangan itu nanti akan dituangkan dalam SPT tahunan badan. Dan berikutnya kewajiban keempat itu nanti adalah perusahaan Anda, PT Anda wajib melakukan pemotongan PPh 21, pemungutan PPh 22, pemotongan PPh 23, dan pemotongan PPh final pasal 4 ayat 2. Serta tentunya perusahaan Anda wajib untuk memungut PPN-nya jika sudah dikukuhkan sebagai PKP atau perusahaan kena pajak. Seperti itu. Nah, di sini ingin kami sampaikan bahwa kami telah mencoba sendiri ya, mempraktikkan sendiri melakukan pendaftaran PT perorangan di tahun 2024 ini. Dan setelah berhasil melakukan pendaftaran, ternyata otomatis ya masuk ke email terdaftar, otomatis ada notif seperti ini, pendaftaran e-registrasi pajak diterima. Artinya sistem dari pemerintah sudah berjalan sangat bagus, di mana ketika Anda mendirikan perusahaan perorangan, ini kondisi 2024 ya. Ketika Anda mendirikan perusahaan perorangan, maka Anda otomatis terdaftar sebagai wajib pajak ya. Anda otomatis mendapatkan NPWP PT perorangan yang notifnya adalah seperti ini, yang masuk ke email yang sama yang terdaftar ketika Anda mendirikan perseroan perorangan atau PT perorangan. Dan adalah seperti ini. Terima kasih telah bergabung ke dalam barisan pahlawan keuangan negara ya. Yang terhormat PT ini, terima kasih Anda telah terdaftar sebagai wajib pajak pusat di KPP Pratama Magelang. Ini contohnya, jalan sekian, nomor telepon sekian. NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dan digunakan sebagai tanda pengenal diri untuk wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Bersama dengan password, EVIN, dan atau digital sertifikat, NPWP digunakan sebagai sarana untuk dapat mengakses layanan perpajakan online yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dan ini adalah NPWP yang otomatis telah masuk ke email Anda. Seperti itu penjelasan mengenai NPWP untuk PT dan karyawan. Kesimpulannya adalah apabila Anda memiliki PT perorangan, maka bagaimana NPWP-nya? Jawabannya adalah Anda akan memiliki 2 NPWP terpisah, 1 NPWP PT perorangan dan 1 NPWP direktur. Dan dengan memiliki NPWP PT perorangan, maka PT Anda berlaku layaknya PT konvensional. Anda wajib lapor SPT tahunan badan 1771, wajib membuat laporan keuangan, wajib memotong PPh pasal 21, 22, 23 dan final, lalu wajib untuk memungut PPN. Dan untuk direktur, Anda bertindak sebagai karyawan. Jika masih ada usaha lain, maka tetap sebagai usahawan dan wajib lapor SPT tahunan 1770 untuk usahawan dan 1770S untuk karyawan saja. Dan update 2024 ini, ketika Anda melakukan pendaftaran PT perorangan, maka Anda otomatis pula akan mendapatkan NPWP PT perorangan yang akan masuk ke email yang sama dengan yang Anda daftarkan dalam PT perorangan. NPWP-nya adalah seperti ini. Sekian, semoga bermanfaat. Apabila Anda ingin menanyakan hal yang masih belum dipahami, dapat tuliskan di kolom komentar di YouTube di bawah ini. Semoga bermanfaat. Salam sehat dan sukses selalu dari tipspajak.com dan Tips Pajak Media. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.